warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ketemu lagi di Bawa, kita nggak ada bawa-bawa lagi sih guys. Nggak boleh guys, Nggak bulan boleh. puasa. Astagfirullahaladzim. Curhat dong. Ya. Hai guys, ketemu lagi di Nadinet dengan aku, adik nomor 3 yang paling lucu, Dina. Aku Dita. Anak kedua. Anak pertama. Yeay. Episode kedua. Duha. Gimana puasanya? Semangat Gimana guys. puasanya? Kita masuk ke minggu Puasa. kedua. Puasanya udah bolong belum? Insya Allah belum. Tarawehnya udah bolong belum? Insya Allah bolong. Insya Allah bolong. Nih kerja soalnya jadi kayak Gak berpacu-pacu. usah jadiin kerja sebagai alasan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu tuh gimana sih? Oke, di episode kedua ini adalah cerita-cerita sahabat yang disukai sama Mbak Dita. Ih, Siapa tuh Dita tuh? aku. Tapi guys, aku pengen kasih disclaimer dulu. Aku tuh lagi sariawan sekarang. Malum Jadi, guys, puasa kurang ini, kalau kurang minum. seandainya aku ngebacainnya agak funny, Sorry, apa izin dari sekarang ya guys. Soalnya ini ceritanya dia guys, kalau aku yang ceritain lebih membaur. Iya, pokoknya without further ado, Let's go with our first story. Oke. Ini ceritanya tentang budenya Nabi Muhammad. Yang badass. Badass. Namanya ya Bibi bude, bahasa kita kan bude ya, bahasa Jawa bude. Kalau bude kita siapa namanya? Ada deh. Banyak banget kan. Namanya Oke. Titnya banyak soalnya sensor. Enggak. Oke, let's Kita go. mulai. Ini nama teman ceritain adalah Safia binti Abdul Muthalib. Bambam. Safia binti Abdul Muthalib memiliki silsilah yang sangat mulia. Beliau adalah bibi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Sementara ibunya adalah Halah binti Wuhaib. Safia juga saudara kandung dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Orang-orang mengenalnya sebagai singa Allah. Selain itu, Safia adalah ibu dari Zubair bin Al-Awwam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Keluarga ini dengan demikian merupakan keluarga pejuang yang sangat berkontribusi pada Islam. Safia memeluk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi salah satu muslimah pertama di Mekah. Keputusannya ini menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia menghadapi pertentangan sengit dari kaum Quraisy, namun demikian ia tidak gentar sedikit pun. Ia tetap teguh pada pilihannya. Keislaman beliau adalah bukti kekuatan hidayah Allah. Dengan gigih, beliau selalu membela Nabi Muhammad. Ia melindungi Nabi Muhammad dari gangguan musyrikin. Perang Uhud adalah salah satu ujian terberat. Pertempuran itu sangat sulit bagi kaum muslimin. Safiyah menunjukkan ketabahan yang luar biasa di sana. Pada perang itu, saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena kaum musyrikin memutilasinya dengan keji. Safiyah datang ke medan perang dan melihat jasad saudaranya. Duka mendalam menyelimuti hatinya, meskipun demikian ia tetap tegar. Nabi Muhammad memerintahkannya agar tidak melihat jasad Hamzah. Ini untuk menjaga perasaannya. Safiyah berkata, aku telah rela dengan ketetapan Allah. Dengan demikian, ia menunjukkan kesabaran dan keimanan yang kokoh. Peran Safiyah di perang Khandaq juga sangat monumental. Beliau menunjukkan keberanian luar biasa yang patut ditiru. Pada perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum Yahudi Bani Quraizah berkhianat, lalu mereka mengepung Madinah dari dalam. Wanita dan anak-anak muslimin berlindung di sebuah benteng, yaitu benteng Hasan bin Sabit. Saat itu seorang Yahudi mengintai benteng berusaha mencari celah untuk menyerang para wanita dan anak-anak muslimin. Safiyah melihat dari jauh, ia menyadari bahwa ada bahaya besar yang mengancam. Tanpa ragu, Safiyah mengambil tiang kemah, satu-satunya senjatanya. Ia keluar dari benteng dan memukul Yahudi itu dengan keras. Ia membunuh Yahudi itu dengan tangannya sendiri.
dan melempar jasadnya keluar sebagai bukti untuk pihak Yahudi bahwa ada prajurit muslim di benteng. Tindakan heroik ini menyelamatkan muslimin karena ia melindungi wanita dan anak-anak. Ia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan menjadikannya pahlawan wanita sejati. Nabi Muhammad pun memuji perbuatannya yang gagah berani. Badass, gila. Bayangin lagi di benteng terus ada orang Yahudi satu dengan Tapi hebat terus juga ya dilempar. tenaganya. Jadi maksudnya Luar biasa banget. kalian tuh mesti tahu orang Arab itu maksudnya kalau nge-gym tuh mereka tuh bener-bener yang kayak, lo lihat gak sih ada video di TikTok yang lagi viral tuh sekarang, jadi cewek Arab lagi nonjok apa kayak lagi mento kan yang kayak Tahu. duk gitu tonjok, terus mereka tuh kuat-kuat banget, terus tiba-tiba habis itu ngekat langsung suaminya lagi pada ngepel cuci piring. Tapi emang badass banget. Cuma gue pertama kali dengar cerita ini gila, gue bilang sih gue nggak bakalan bisa sih Nggak bakal berani. berani itu. Gue juga sih nggak bakal berani. Gila, jadi ada Yahudi yang ngintai, terus dia kayaknya nih kan di sana juga kondisinya tuh nggak ada yang ngejagain benteng itu tuh, isinya tuh benar-benar literally Perempuan cuma sama perempuan sama anak-anak gitu. Jadi ada orang Yahudi yang ngintai karena kalau nggak ada nih kita serang aja nih semua. Jadi perempuan sama ininya pengen dibunuh dan dia tahu itu kejadian, terus dia dengan berani ngebunuh terus dilempar keluar biar orang-orang yang ngintai itu tahu kalau di dalam itu ada prajurit meskipun sebenarnya nggak ada. Jadi gara-gara aman dia gitu. tuh benar-benar kayak ngasih tahu, di sini ternyata ada prajurit, udah kita mundur gitu. Masya Allah. Subhanallah. Kayaknya emang kalau perempuan tuh sebenarnya bakalan kuat banget demi melindungi anaknya ya. Iya betul. Seems like. Tapi kayaknya aku Kayak- nggak yakin aku sekuat itu deh. Ya, maksudnya lo ngebayangin, gue tuh dulu ingat banget ya gimana feminimnya mama gue sebelum papa gue meninggal. Ya dari sini. Mama tuh benar-benar kayak priai. Kayak pokoknya cantik aja, Jangan. masak, pokoknya nungguin suami gitu. Pulang. Pokoknya tuh benar-benar kayak itu ya kan. Nungguin suami pulang, making sure kalau kita anak-anaknya tuh cantik pas dia lagi udah papa Setelah pulang. papa meninggal, Badass. pukul satu, Ngapain aja? pukul semua. pukul semua. Adik kita yang paling kecil waktu itu sempat digangguin sama tetangga. Mama ngapain? Bawa pisau, guys. Itu orang udah meninggal ya, orangnya udah almarhum, tapi dibawa pisau diajak berantem sama mama. Iya betul. Kayak lo jangan berani-berani mentang-mentang anak gue perempuan gak ada suaminya, lo berani macem-macem. Gue bawa ini pisau deh. Ayo kalau perlu tusuk-tusukan gitu. Tusuk-tusukan aja gitu. Itu tuh cowok lagi almarhum ya. Gokil sih. Tapi gue rasa juga ya Maksudnya gue yakin sih, maksudnya mama takut sih. pasti Pada lah, dasarnya, gila tapi dia lo. ngerasa kayaknya kayak- adrenalin waktu itu lagi marah juga ada Kayaknya terus ada. dia ngerasa gue harus melakukan ini supaya anak-anakku juga misalnya ngerasa aman gitu mungkin. Iya. Ya nggak sih? Iya, rasa takutnya anaknya kenapa-napa itu lebih besar daripada rasa takutnya dia ngadepin orang lain gitu kan. Sama kayak Nabi itu. Iya betul. Makanya hal-hal yang kayak gini tuh bikin aku kayak ngerasa aku nggak bisa sendiri gitu. Aku tuh feminim banget, makanya suami Aku aku rapuh. aja. Suami aku aja. Kamu ngadepin dunia, aku di sini aja di belakang kamu ya gak sih? Dunia terlalu jahat, aku di belakang kamu aja. Aku ngumpet Aku sambil harus- ngedorong kamu aja. Kurus rumah aja. Betul. Mungkin kita ngomong gitu juga mungkin karena kita belum di posisi itu kali ya. Iya. Mungkin kalau udah di posisi itu kita bisa berubah jadi kayak Tapi Hulk. Allah kan tahu aku orangnya cimil-cimil. Jadi panjangin Panjangin usia umur suami suami kita saya. ya Allah. Supaya kita tetap Di dilindungi. hakikatnya sebagai wanita cimi-cimi. Dilindungi hakikatnya sebagai cimil-cimil. Iya. Dunia luar terlalu kejam ya Allah. Aku nggak bisa. Biar suami aku aja berikan kekuatan pada beliau. Tapi mungkin ya balik lagi kalau kita di posisi itu pasti kita bakal ya kuat juga lah pasti. Kan banyak orang di luar Islam tuh yang selalu merasa cewek di Islam tuh cuma diopresi gitu kan. Iya, cuma Mereka tuh di- ditekan gitu. Padahal Ini adik saya Ada nggak pakai bibi. jilbab, biasa-biasa aja, kita nggak opres di sini. padahal bibinya Nabi Muhammad sendiri sekuat itu. Iya, nggak Iya sih. bunuh orang sestrong itu. Iya, maksudnya cuma gara-gara banyak apa yang banyak omongan soal poligami gitu. Terus
Mereka tuh langsung dengan ngomong kayak Islam tuh wanita tuh nggak ada mulia-mulianya di Islam. Hey guys, no, kita tuh dimuliakan banget. Kalian tahu surga yang jadi tujuannya orang-orang ini ada di mana? Oh, kaki kita. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Mana nirbananya? Terus juga Nabi Muhammad nyuruh kita dengerin omongan siapa? Ibu, baru ayah. 3 kali nama kita disebut. Badul. Mungkin saya kalau emang lo mau kayak tarik apa kayak poligami itu apa misalnya lo pelajarin Islamnya dulu gitu ya, dengan yang baik, Terus dengan juga orang-orang yang ahli. Asbabun nuzul atau alasan itu turun tuh gara-gara apa? Maksudnya jangan cuma karena lo tahu itu cuma dari orang terus penggal kata-kata terus lo kayak ngerasa langsung ngejudging gitu. Kayaknya Exactly. wanita tuh dimuliakan banget. Tapi kalau menurut gue orang-orang yang berpikiran kalau seandainya Islam tuh opresi gitu ya karena mereka belum tahu aja sih. Iya, masa mereka nggak mau Semua cari orang tahu yang juga gitu. Semua orang yang belajar Al-Quran pasti dia insya Allah dapat hidayah dari Allah sih. That's it. Ya misalnya lo sebelum lo ngomong panjang lebar, maksud gue alangkah baiknya lo cari tahu dulu gitu. Yang kalau emang lo nggak mau googling, lo tanya aja sama orang yang lebih ahli gitu, pemuka agama atau ustadz di dekat lo, di sekitar lo mungkin. Jadi poligami itu kayaknya lebih buat ngelindungin perempuan daripada buat nyakitin perempuan. Iya, maksudnya jangan cuma daripada diselingkuhin kan. Iya gitu. Daripada cuma jadi selingkuh. Bahkan ada dinikahin. beberapa sahabat kayak maksudnya sahabat gitu cewek-cewek gitu. Terus kayak kita nikahin cowok yang sama aja yuk gitu. Itu ada yang kayak gitu juga bahkan gitu maksudnya. Ada yang nikah langsung sama 3 orang juga cowok gitu dan istrinya happy aja ya well. Iya, maksudnya kan ya balik lagi, maksudnya kalau lo mau tahu Islam tuh jangan dari orang yang meluk agama Islam gitu kayak. Iya. Orang kan sifatnya kan beda-beda gitu. Betul. Jadi jangan salty ya sama Islam. Salty. Why you so salty? Why you so salty, you know? Enggak. Kita nggak judging, ini lagi buat puasa. Iya, maksudnya kayak untuk soal kayak zaman yang sekarang lagi booming-boomingnya kayak Palestina, kita kan kayak boikot. Ya lo ngapain sih boikot gini-gini ya? Itu hak orang nggak sih lo mau boikot atau nggak mau boikot? Itu ngeliat bayi, jasad bayi itu kan sedih apa gila kali lo. Crazy. Gue nggak benci agama lain selain Islam, tapi kayaknya untuk perbuatannya Israel di Palestina tuh kayaknya gue pingin cari letak kayak Di mana bagusnya? di mana baiknya, di mana positifnya? ininya, itu udah ada sama sekali. Hal yang membenarkan lo buat ngebunuh anak perempuan, anak laki-laki, bayi. Terus yang ada apa yang tentara Israel tuh yang live gitu dari akunnya mereka terus ngomong kayak iya wanita-wanita itu sini tuh kita perkosa gini. I mean like kenapa lo? Gitu. Dia tuh Itu aib loh. Iya, kayak itu lo omongin sebagai kayak tropi gitu. Sik. Oke deh. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita kedua. Ini nama pemuda istimewa di mata Rasulullah SAW. Wais Al-Qarni. Yeay. Info Info anaknya Dita. nama anak Dita. I love him so much. Oke. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Semoga anak gue sehat ya. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bisa bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan oleh Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seorang anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit.
Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Banyak orang yang menganggap aneh pada apa yang dilakukannya tersebut. Tidak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah kenapa? Tahu kan sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itu tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya akan sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Rasa sayang kepada ibu amat sebesar itu, guys. Iya. Wow. Wow. Jadi Rasulullah itu nggak ketemu sama Uwais. tapi satunya sahabat Nabi yang enggak. iya, tapi Rasulullah tahu Bakal ada. Uwais, dan Allah nggak nyembuhin tanda putih di tekuknya karena buat Umar sama Ali nemuin si Uwais itu. Masya Allah. Subhanallah. To be loved like that, guys. To be loved like that. Bayangin jadi istrinya Dari ya. Yaman lo jalan kaki. Wah. Dari Yaman ke Mekah tuh Bayangin merasa dicintai apa ntar jadi istrinya gitu ya. Iya benar. Ya kan, sesayang, kan banyak yang bilang kan kalau engkau ingin melihat bagaimana laki-laki berbuat baik kayak gitu, lihatlah dia dengan istri, lihatlah dia memperlakukan sebagai Ibunya. Bukan digendong lagi, aku bakal ditata. Gila, lembu, dia orang miskin, maksudnya Cuma mampu di beli. tengah kekurangannya dia gitu, dia beli lembu, dikatain Uwais gila. Bukan Tapi anak itu lo ya, kan- Mbak. iya, bukan. Anak aku insya Allah sehat, insya Allah kuat, insya Allah. Tapi di tengah kekurangannya dia tidak melihat itu sebagai kekurangan kan, dia melihat itu sebagai kelebihan dan dia kayak merangkul kekurangannya dengan amat sangat baik. Instead of menyalahkan keadaan gitu, Iya. kenapa sih kita miskin gitu, dia tuh mikir kayak apa yang gue bisa lakuin buat ibu gue. Saat ibunya minta, ibu mau naik haji, dia nggak mikir ya Allah kok gue miskin sih, tapi dia kayak oke, gimana caranya supaya ini terlaku, jadi dia malah gendong Di depan gitu. Ka'bah juga mintanya diampuni Ampuni dosa dosa ibunya. Ya, Terus soalnya kan ibunya emang nanya, kenapa nggak terus dosa kamu gimana? ya cukup doa kalau emang ridho ibu, emang kan kayak gitu kan, ridho Allah adalah ridho ibu adalah ridho Allah, ridho Allah, marah dan marah marahnya ibu, Allah. marah adalah marah ibu. Orang tua apa Itu ya? apalah kita. Aduh ya Allah. Saya kalau cerita gini aku merasa hina ya. Iya bener, makanya itu aku tuh dari episode awal gitu kayak ngerasa ya Allah, kita nih apa sih, kayak the bar is in hell guys, like gila kita tuh di mana Kalau gitu. istilah anak sekarang, kamu tuh cuma res-resan cimoh. Iya, terus kita ngarep kita masuk surga, Dan sedangkan kita tuh gak ada apa-apanya kita dibanding merasa amanah kita lebih Allah. baik dari manusia lain. Oh my god. Dan kita masih ngerasa kalau kita lebih soleh daripada orang lain.
Astagfirullahaladzim. Nabi mah gak bakalan Iya, bisa mikir betul. kayak gitu ya. Iya, makanya banyak-banyak istighfar ya Allah, astagfirullah. Iya, astagfirullah. kita maksudnya insya Allah kita bakal terus berusaha buat Jadi manusia yang lebih baik. jadi orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu. Hmm. Kita nggak mungkin sih bisa lebih baik dan maksudnya melebihi mereka atau setara sama mereka. Cuman insya Allah kita bisa lebih baik dari kita yang dahulu hari hari kemarin. Dan Jadi insya Allah versi bisa kita jadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. baik, lebih menjaga hati, mulut, apapun semuanya. Kalau kita lagi ngerasa Allah. kayak kita harus banyak-banyak baca-baca kisah-kisah Nabi nggak sih? Buat Iya, kita tuh banyak betul. bersyukur gitu. Kalau lo ngerasa sedih, pasti kita baca. Nggak ada apa-apanya sama kesedihan, apalagi Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan dulu pernah punya apa tahun kesedihan namanya kan, yang dimana dia Tinggalin tinggalin orang yang disayang. Khadijah, anaknya, pamannya, segala macam. Jadi jangan bersedih hati guys, jangan Iya. berkecil hati. Ini buat pengingat ya, ini buat pengingat buat kita juga sih kalau kita lagi ngerasa ya Allah, kok Allah kayaknya kok segini banget cobaannya, kita tuh harus coba Allah lihat. tidak akan mengujimu di luar batasmu. Ya, betul. Suka malu, maksudnya kalaupun kita kayak komentarin gitu kayak kita nggak pantas nggak sih gitu. Cuman kalau kita ini tuh kayaknya ya Allah, aku malu juga gitu, kita kok nggak bisa kayak mereka gitu. Cuman kok kita kayak susah gimana ya. Mungkin semoga ini bisa jadi bahan renungan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. kita harus selalu saling ingetin nih guys, buat jadi lebih baik lagi. Insya Allah nanti kita semua ketemu di surga, amin. Ya Allah. Amin. Semoga nanti Sama anak-anak kita, sama di hari suami akhir kita juga dipermudah. Amin ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita ya Allah, ya disengaja apapun yang nggak disengaja. Semoga Amin, kita amin, ya selalu Rabbal Alamin. diizinkan buat jadi orang baik, jadi orang muslim, dipermudah, semuanya dijauhin sama hal-hal yang buruk, didekatkan sama hal-hal yang baik. Semoga kita tidak dihilangkan rasa syukurnya. Amin, amin ya Allah, amin. Amin, nikmat iman, nikmat Islam juga jangan sampai Kan katanya kalau Allah udah nggak peduli sama kita, mungkin Allah bakal tetap ngasih kita misalnya uang yang banyak, kenikmatan gitu. Padahal ya udah, kenikmatan lo tuh cuma bakal di dunia doang gitu. Jadi sama Allah kayak dikasih-kasih. Jadi untuk orang-orang atau yang ngerasa nggak kok hidup gue baik-baik aja, atau uang gue tetap banyak gini-gini, itu tuh malah bentuk salah satu kayak hukuman gitu dari Allah, kayak ya udah nih biar lo semakin jauh sama gue juga nggak mau dengerin lo lagi soalnya kayak gitu. Gue nggak mau denger doa lo, gue nggak pengen denger curhatan lo, udah nih gue kasih uang aja. Ya, Itu kadang-kadang malah kan kita suka ngerasa ya Allah, aku sholat 5 waktu, aku puasa, aku ngelakuin hal yang baik, tapi kok malah tapi temen aku kok yang nggak ngelakuin semua itu, kok dia kayaknya bahagia hidupnya. itu malah dia lagi dihukum sama Allah kayak ini gue kasih deh lo. Sama aja kayak ikan kalau dikasih makan terus nanti mati. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, betul kan? Betul. Maksudnya Iya, mungkin dan aja Allah ngasih dia itu ya karena ya udah Karena udah iya, nggak peduli lagi. karena gitu Allah kan. udah nggak mau dengerin keluh kesahnya dia, jadi gue udah nggak mau dengerin lo dah, kasar gitu. Jadi gue kasih uang terus gitu, itu juga bisa gitu. Hanya untuk kayak aduh nggak mau julid, tapi kayak selebgram yang ngomong ya lo mau ngomong apa gue juga bakal lebih kaya dari lo kayak gini-gini. Iya. Kenapa kalian hanya bisa kayak lo, kenapa lo cuma bisa ngomong kekayaan gitu loh, ngerti gak sih kayak so. Karena itu salah satunya bisa diukur. Iya betul sih. Nah itu sedih sih kadang, ya udahlah ya. Sad. Kayak nggak apple to apple aja kayak. So this is our last story for the second week. Oke, semangat Gimana? buat 2 minggu ke depan. 2 Gimana minggu lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, and also comment. Komen-komen. Semua Mungkin kalian informasi. ngomong, gue pingin dong denger kisah Nabi yang ini gitu. Terus iya, kalian betul. malas googling, jadi Ketik Ketika aja di bawah. Dina yang ceritain. gue bakal menceritakan itu dengan lebih menarik. Dan lebih menarik lagi melihat mukaku yang tidak semenarik ini. Kalau Dina ceritanya tuh kayak ini loh, kayak nyeritain anak-anak gitu, kayak nana gitu. Halo teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya Kayak Dora. kalian punya anak-anak yang suka nonton kayak Nusa, kayak kalian suka kalau dengerin Dina cerita. Oke, semangat kalau gitu. puasanya 2 minggu lagi. Aja. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan Ya. cerita-cerita lainnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha jadi lebih baik. Aku tidak akan bosan mengingatkan kalian. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.